Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan bahas mengenai day trading saham. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas pengertian dari day trading saham itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan day trading saham? Day trading saham adalah strategi jual beli saham dalam satu hari perdagangan. Idenya simpel, Sobat Pans beli saham ketika harganya rendah dan jual saat harganya naik pada waktu singkat. Tapi ingat, ini beda dengan value investing yang lebih fokus pada jangka panjang. Karena di sini day trader memanfaatkan momentum pergerakan harga saham dalam satu hari. Dulu aktivitas ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan atau pialang. Tapi sekarang semua orang bisa mencoba berkat teknologi dan akses informasi yang jauh lebih terbuka. Meski begitu, tantangannya juga makin besar. Untuk bisa sukses, Sobat Pans harus jeli membaca pergerakan pasar dan yang terpenting punya strategi yang matang. Oke, sekarang kita sudah paham apa itu day trading. Nah, saatnya kita bahas strategi yang biasa dipakai oleh para day trader. Jadi ada beberapa strategi utama yang sering digunakan, seperti scalping, yaitu strategi buat Sobat Pans yang suka pergerakan cepat. Dengan scalping, Sobat Pans mencari keuntungan kecil dari perubahan harga yang terjadi beberapa kali dalam sehari. Kemudian range trading. Di sini Sobat Pans akan memanfaatkan level support dan resisten. Jadi ketika harga mendekati support atau batas bawah, Sobat Pans beli. Dan ketika mendekati resisten atau batas atas, Sobat Pans jual sahamnya. Dan yang ketiga, news based trading, yaitu perdagangan berbasis berita. Ini adalah strategi yang mengambil peluang dari volatilitas tinggi akibat berita-berita yang muncul, misalnya pengumuman suku bunga atau laporan pendapatan perusahaan. Nah, Sobat Pans, masing-masing strategi punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau Sobat Pans tertarik mencoba, penting banget buat memilih strategi yang sesuai dengan gaya trading dan toleransi risiko Sobat Pans. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang bisa mempengaruhi day trading. Kalau Sobat Pans mau sukses jadi day trader, Sobat Pans harus paham hal-hal ini. Yang pertama, data ekonomi. Data ekonomi seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, atau pengumuman suku bunga dari bank sentral bisa memicu pergerakan harga saham. Misalnya, kalau The Fed dari Amerika Serikat menaikkan suku bunga, biasanya dana investasi akan beralih dari negara berkembang ke Amerika Serikat, dan ini bisa mempengaruhi harga saham di Indonesia. Yang kedua, pasar saham luar negeri. Pergerakan di pasar luar negeri juga bisa berdampak ke pasar dalam negeri. Kalau ada berita buruk di pasar saham Amerika Serikat atau China, ini bisa jadi sentimen negatif yang merambat ke Indonesia. Kemudian pembukaan pasar saham. Saat pasar dibuka, volume perdagangan biasanya melonjak, karena banyak investor yang langsung bereaksi terhadap berita yang keluar setelah pasar tutup kemarin. Dan ini bisa jadi kesempatan Sobat Pans buat masuk atau keluar dari satu saham dengan cepat. Kemudian yang keempat, peringkat emiten. Peringkat emiten juga bisa jadi katalis yang mempengaruhi harga saham. Misalnya kalau ada kenaikan peringkat untuk emiten properti, saham-saham di sektor terkait seperti semen atau furniture juga bisa ikut naik. Dan yang kelima, jeda perdagangan tengah hari. Biasanya setelah jeda makan siang, volume perdagangan menurun. Di sini kadang Sobat Pans bisa menemukan harga saham yang lebih murah karena penurunan volume. Dan yang terakhir, perdagangan Jumat. Hari Jumat sore biasanya banyak investor yang menjual saham mereka karena nggak mau ambil risiko selama akhir pekan. Dan ini bisa jadi peluang buat Sobat Pans membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya adalah day trading memang terdengar menggiurkan karena Sobat Pans bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Tapi ingat, ini bukan strategi yang mudah. Sobat Pans harus punya pengetahuan mendalam tentang pasar, strategi yang jelas, dan disiplin tinggi untuk mengelola risiko. Bagi Sobat Pans yang tertarik mencoba day trading, mulailah dengan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Selalu ingat, kesuksesan dalam trading tidak hanya tentang mengejar profit, tapi juga tentang bertahan dan mengelola risiko dengan baik. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing!
Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.
Sekarang kita bahas beberapa aspek dari ESKI yang penting untuk kamu kembangkan. ESKI membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kamu jadi lebih tahu siapa kamu. ESKI membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kamu jadi lebih tahu siapa kamu, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Sekarang kita bahas beberapa aspek dari ESKI yang penting untuk kamu kembangkan. ESKI membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kamu jadi lebih tahu siapa kamu, apa yang kamu inginkan dalam hidup, dan bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan. Kecerdasan spiritual bisa kemudian nilai-nilai kemanusiaan. Kecerdasan spiritual bikin kamu jadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Kecerdasan spiritual bisa bikin kamu jadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Kamu akan lebih terarah dalam bertindak, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Kemudian menghadapi tantangan. Pernah ngalamin masa-masa sulit? Nah, ESKI bikin kamu lebih kuat secara mental dan spiritual. Kamu bisa menghadapi tantangan dengan bijak dan penuh kesabaran, karena kamu paham bahwa setiap masalah pasti ada maknanya. Dan yang terakhir, menemukan tujuan hidup. Dan selanjutnya ini nih yang paling penting. ESKI membantu kamu menemukan dan memahami tujuan hidupmu. Kamu jadi lebih terarah dan setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih bermakna. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ketiganya penting? Jadi, kenapa sih kita harus peduli sama Aiki, Eiki, dan Eski? Well, jawabannya sederhana. Karena ketiganya saling melengkapi. Ibaratnya kayak tripod. Kalau cuma ada satu kaki yang kuat, ya bakal jatuh. Karena nggak seimbang. Nah, Aiki bantu kita berpikir kritis dan mengatasi masalah. Ibaratnya kayak tripod. Kalau tripod yang kamu pakai untuk merekam video, ibaratnya kayak tripod. Misalkan nih, kamu lagi ngerekam video pakai tripod, tapi tripodnya hanya satu kaki. Ya, bakal jatuh karena nggak seimbang. Nah, Aiki bantu kita berpikir kritis dan mengatasi masalah. Nah, sama halnya dengan ketiganya. Aiki bantu kita berpikir kritis. Nah, sama halnya dengan ketiganya. Aiki bantu kita berpikir kritis dan mengatasi masalah. Aiki bantu kamu berpikir kritis dan mengatasi masalah. Sementara Aiki bantu kamu berinteraksi dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan Eski bantu kamu untuk terus mencari makna dalam hidup. Misalnya, kamu mungkin orang yang cerdas banget di akademik. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan buat memahami emosi atau nggak punya arah hidup yang jelas, bisa jadi kamu ngerasa kosong atau stres terus-menerus.
Atau sebaliknya, kamu bisa jadi orang yang sangat atau sebaliknya kamu mungkin bisa atau sebalik atau sebaliknya kamu bisa jadi orang yang sangat bijaksana dan damai. Tapi kalau kamu nggak ngembangin, tapi kalau kamu nggak ngembangin kemampuan berpikir kritis, kamu mungkin kesulitan buat survive di dunia yang penuh tantangan. Kamu mungkin kesulitan buat survive di dunia kerja ataupun di kamu mungkin kesulitan buat survive Kamu mungkin kesulitan buat survive di dunia kerja ataupun di berbagai bidang tertentu. Jadi jangan cuma fokus. Nah, jadi, jangan cuma fokus di satu aspek saja ya. Semuanya sama pentingnya. Dan orang yang jadi jadi saran aku jangan jadi jangan jadi saran aku kita jangan cuma fokus di satu aspek saja. Semuanya sama pentingnya. Dan orang yang bisa dan orang yang bisa menyeimbangkan ketiga hal ini dan orang yang bisa menyeimbang dan dan orang yang bisa menyeimbangkan ketiga hal ini biasanya lebih bahagia dan lebih siap menghadapi apapun yang hidup. Jadi saran aku, jangan cuma kita fokus di satu titik aja. Jadi saran aku jangan cuma fokus di satu aspek saja. Semuanya sama pentingnya. Oke lanjut di pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya ningkatin IQ? Oke selanjutnya. Oke kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Gimana caranya ningkatin IQ, EQ, dan SQ? Nah jawabannya sederhana tapi butuh usaha ya. Untuk IQ, Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya ningkatin IQ, EQ, dan SQ? Nah, jawabannya sederhana, tapi tentu saja butuh usaha. Untuk IQ, aku saranin kamu bisa terus menantang otak kamu. Belajar hal-hal baru, coba pelajari sesuatu di luar zona nyamanmu. Seperti main teka-teki atau game yang butuh logika. Seperti mungkin main teka-teki, belajar bahasa baru. Ini bukan cuma soal matematika, tapi gimana kamu bisa ngembangin cara berpikir yang lebih kritis. Kemudian untuk Eki, kemudian cara ngembangin Eki, mulailah dengan mengenali emosi sendiri. Coba lebih sadar sama perasaan yang muncul setiap kali kamu ada di situasi tertentu. Setelah itu, latih empati. Coba pahami perasaan orang lain dan jangan buru-buru ngejudge. Setelah itu, latih empati. Coba pahami perasaan orang lain dan jangan buru-buru ngejudge. Semakin kamu paham emosi orang, semakin baik kemampuan EQ kamu. Dan yang terakhir, buat ngembangin SQ. Coba luangkan waktu untuk refleksi diri. Pikirkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Apa tujuan hidupmu dan bagaimana kamu bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dekatkan dirimu, dekatkan 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 dirimu dengan Tuhan, dekatkan dirimu dengan Tuhan atau ikuti aktivitas yang bisa memperdalam dekatkan dirimu dengan Tuhan atau ikuti aktivitas yang bisa memperdalam pemahaman kamu tentang kehidupan. Well, itulah tadi obrolan kita tentang IQ. Itulah tadi obrolan kita tentang itulah tadi obrolan kita. Itulah tadi obrolan kita tentang itulah obrolan kita. Itulah obrolan kita hari ini tentang itulah obrolan kita hari ini tentang IQ, EQ, dan SQ. Ketiganya bukanlah pilihan, tapi semuanya penting buat ngebentuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Jadi nggak ada yang lebih penting dari yang lain, saling melengkapi. Mereka saling melengkapi.
Oke, aku Gita. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Oke, aku Gita. Oke, aku Gita. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman yang pengen dibagi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sampai jumpa di episode berikutnya. 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 Bye bye. See you next time. Okay. Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan bahas mengenai day trading saham. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas pengertian dari day trading saham itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan day trading saham? Day trading saham adalah strategi jual beli saham dalam suatu hari perdagangan. Day trading saham adalah strategi jual beli saham dalam satu hari perdagangan. Idenya simple, Sobat Pans beli saham ketika harganya rendah dan jual saat harganya naik pada waktu singkat. Tapi ingat, ini beda dengan value investing yang lebih fokus pada jangka panjang. Karena di sini day trader memanfaatkan momentum pergerakan harga saham, pergerakan harga saham dalam satu hari. Pergerakan harga saham dalam satu hari. Dulu aktivitas ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan atau pialang. Tapi sekarang semua orang bisa mencoba berkat teknologi dan akses informasi yang jauh lebih terbuka. Meski begitu, tantangannya juga makin besar. Untuk bisa sukses, Sobat Pans harus jeli membaca pergerakan pasar dan yang terpenting punya strategi yang matang. Oke, sekarang kita sudah paham apa itu day trading. Nah, saatnya kita bahas strategi yang biasa dipakai oleh para trader. Nah, saatnya kita bahas strategi yang biasa dipakai oleh para day trader. Nah, saatnya kita bahas strategi yang biasa dipakai oleh para day trader. Jadi ada beberapa strategi utama yang sering digunakan, seperti scalping, yaitu strategi buat Sobat Pans yang suka pergerakan cepat. Dengan scalping, Sobat Pans mencari keuntungan kecil dari perubahan harga yang terjadi beberapa kali dalam sehari. Kemudian range trading. Di sini Sobat Pans akan memanfaatkan level support dan resisten. Jadi ketika harga mendekati support atau batas bawah, Sobat Pans beli. Dan ketika mendekati resisten atau batas atas, Sobat Pans jual sahamnya. Dan yang ketiga, news-based trading, yaitu perdagangan berbasis berita. Ini adalah strategi yang mengambil peluang dari volatilitas. Dari volatilitas tinggi akibat berita-berita yang muncul, misalnya pengumuman suku bunga atau laporan pendapatan perusahaan. Nah, Sobat Pans, masing-masing strategi punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau Sobat Pans tertarik mencoba, penting banget buat memilih strategi yang sesuai dengan gaya trading dan toleransi risiko Sobat Pans. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang bisa mempengaruhi day trading. Kalau Sobat Pans mau sukses jadi day trader, Sobat Pans harus paham hal-hal ini. Yang pertama, data ekonomi. Data ekonomi seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, atau pengumuman suku bunga dari bank sentral bisa memicu pergerakan harga saham. Misalnya kalau The Fed dari Amerika Serikat menaikkan suku bunga, biasanya dana investasi akan beralih dari negara berkembang
ke Amerika Serikat. Dan ini bisa mempengaruhi harga saham di Indonesia. Ke Amerika Serikat. Dan ini bisa mempengaruhi harga saham di Indonesia. Yang kedua, pasar saham luar negeri. Pergerakan di pasar luar negeri juga bisa berdampak ke pasar dalam negeri. Kalau ada berita buruk di pasar saham Amerika Serikat atau China, ini bisa jadi sentimen negatif yang merambat ke Indonesia. Kemudian pembukaan pasar saham. Saat pasar dibuka, volume perdagangan biasanya melonjak. Karena banyak investor yang langsung bereaksi terhadap berita yang keluar setelah pasar tutup kemarin. Ini bisa terjadi, dan ini bisa menjadi kesempatan Sobat Pans, buat masuk atau keluar dari satu saham dengan cepat. Kemudian yang keempat, peringkat emiten. Peringkat emiten juga bisa jadi katalis yang mempengaruhi harga saham. Misalnya kalau ada kenaikan peringkat untuk emiten properti, saham-saham di sektor terkait seperti semen atau furniture juga bisa ikut naik. Dan yang kelima, jeda perdagangan tengah hari. Biasanya setelah jeda makan siang, volume perdagangan menurun. Di sini kadang Sobat Pans bisa menemukan harga saham yang lebih murah karena penurunan volume. Dan yang terakhir, perdagangan Jumat. Hari Jumat sore biasanya banyak investor yang menjual saham mereka karena nggak mau ambil risiko selama akhir pekan. Dan ini bisa jadi peluang buat Sobat Pans membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya adalah day trading memang terdengar menggiurkan. Karena Sobat Pans bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Tapi ingat, ini bukan strategi yang mudah. Sobat Pans harus punya pengetahuan mendalam tentang pasar, strategi yang jelas, dan disiplin tinggi untuk mengelola risiko. Bagi Sobat Pans yang tertarik mencoba day trading, mulailah dengan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Selalu ingat, kesuksesan dalam trading tidak hanya tentang mengejar profit, tapi juga tentang bertahan dan mengelola risiko dengan baik.